Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan mahasiswa semuanya. Apa kabarnya hari ini? Ya, semoga kita semua dalam kondisi sehat walafiat dan sedang dalam kondisi bahagia. Selamat datang di video pembelajaran untuk mata kuliah Teknologi Minyak dan Lemak di jurusan Teknologi Hasil Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Lampung. Pada video ini, perkenalkan saya, Esa Ganim Fadollah, SPI MSI, dari jurusan Teknologi Hasil Pertanian, Fakultas Pertanian Universitas Lampung, akan membawakan materi dengan judul pengemasan dan penyimpanan produk berbasis minyak dan lemak. Untuk capaian pembelajaran di materi hari ini, yaitu yang pertama, mahasiswa mampu menguraikan beberapa faktor yang dapat mempengaruhi mutu minyak dan lemak selama penyimpanan. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan pentingnya pengemasan dan penyimpanan produk berbasis minyak dan lemak. Kemudian yang ketiga, mahasiswa mampu mengevaluasi teknik penyimpanan dan jenis kemasan yang baik untuk penyimpanan produk berbasis minyak dan lemak. Baiklah, sebelumnya kalian sudah mengetahui beberapa parameter mutu yang umumnya dianalisis ataupun diamati untuk mengetahui tingkatan mutu dari produk berbasis minyak dan lemak. Ada asam lemak bebas, hidrogen keberadaan, peroxide value, iodine value, dan lain sebagainya. Nah, seperti yang pernah dijelaskan sebelumnya, bahwa bahan pangan yang memiliki kandungan lemak yang tinggi itu mampu mengalami kemunduran mutu yang cepat atau cepat mengalami perubahan mutu. Oleh karena itu, kita memerlukan suatu penanganan khusus untuk mencegah penurunan mutu tersebut. Salah satunya ini dengan pengemasan. Ya. Jadi untuk tujuan dari pengemasan itu, untuk produknya, ya, itu agar produknya itu aman, ya, aman dari cemaran ataupun kontaminasi benda asing ataupun yang lain sebagainya. Kemudian menunjukkan agar produk kita juga bersih, ya, secara fisik. Kemudian melihat tingkat kesegarannya, ya, dari produk yang kita miliki. Kemudian tujuan pengemasan itu kita lihat juga dari kemasannya, ya, ada branding, ya. Kemudian dengan adanya branding khusus untuk produk berbasis minyak lemak itu, maka memberikan premium feeling, ya. Contohnya kalau kita membeli ataupun menggunakan minyak zaitun yang dikemas dalam botol kaca, ya, itu ada premium feeling tersendiri kalau kita menggunakan minyak zaitun dengan kemasan tersebut, ya. Jadi kemasan itu ada tujuan memberikan premium feeling, ya. Kemudian juga ada jaminan mutunya, ya, karena kita lihat bahwa di kemasan itu memiliki jaminan mutu seperti SNI, kemudian halal, dan lain sebagainya, ya. Kemudian untuk tujuan distribusi, tentunya pengemasan ini akan memberikan kemudahan dalam sistem logistiknya, ya. Kemudian kita bisa juga menjangkau secara luas dan juga mengurangi pemborosan. Nah, ini adalah tujuan pengemasan secara umum. Umumnya, produk-produk yang sudah dikemas itu dilakukan penyimpanan sebelum dikonsumsi secara langsung. Ataupun begitu dikonsumsi, contohnya minyak, ya, minyak sawit atau minyak goreng, ketika digunakan untuk penggoreng, diambil sebagian dan kemudian ditutup kembali dan disimpan. Nah, selama proses penyimpanan itu, ada 4 spoilage faktor atau faktor yang menyebabkan kemunduran mutu, ya. Yang pertama ini ada oksigen, yang kedua ada kadar air ataupun keberadaan air, yang ketiga ini adalah suhu, yang keempat adalah cahaya. Sekarang kita akan coba bahas satu persatu mengenai spoilage faktor berikut. Baik, yang pertama ini adalah spoilage faktornya, yaitu berupa keberadaan oksigen. Di materi sebelumnya telah dijelaskan bahwa oksigen itu bisa menyebabkan oksidasi. Kemudian keberadaan oksidasi itu indikatornya adalah nilai dari peroxide value, ya. Jadi kita bisa melihat seberapa parah sih tingkat oksidasi dari minyak itu dari analisis peroxide value, ya. Penyebabnya apa? Karena adanya oksigen.
yang berinteraksi dengan produk kita atau produk kita yang terpapar dengan oksigen. Ya. Oksigen ini nanti akan menyebabkan terjadinya rensidity oksidatif atau ketengikan oksidatif. Ya. Maksudnya di sini adalah menimbulkan bau tengik akibat terjadinya oksidasi. Ya. Kemudian oksigen ini juga bisa menyebabkan off odor atau off flavor. Ya. Karena produk akhir dari ketengikan ini adalah aldehid dan juga keton. Nah, ini kalau kita rasakan atau kita cium aromanya ini sangat tidak mengenakan ya, atau tidak kita inginkan sebenarnya aromanya. Nah, kemudian suhu dan cahaya ini, ya, suhu dan cahaya itu faktor lain memang, tapi dia bisa mempercepat laju oksidasi ya, karena pentingnya di sini adalah kita menjaga agar tidak terpapar oksigen terlebih dahulu, kemudian kita juga menghindari dari penyimpanan suhu tinggi ataupun keberadaan dari cahaya ya, karena suhu dan cahaya itu dapat mempercepat dari laju oksidasi. Nah, kemudian bahan yang tinggi asam lemak tak jenuh itu sangat rentan sekali terhadap oksigen. Jadi kita perlu mengetahui dulu produk yang kita miliki ya, ataupun produk yang berbasis minyak lemak itu mana kadar asam lemak yang lebih mendominasi, apakah asam lemak tak jenuh ataupun asam lemak yang jenuh. Kalau kita memiliki produk dengan kandungan asam lemak tak jenuh yang lebih tinggi atau yang lebih banyak, maka dia akan bersifat mudah mengalami oksidasi ataupun oksidatif. Karena itu kita harus membutuhkan teknik penanganan yang khusus. Jadi mencegah produk tersebut terkontaminasi ataupun terpapar oleh oksigen. Ketengikan oksidatif ini disebabkan oleh oksigen yang mengakibatkan oksidasi minyak dan lemak. Ya. Tingkat oksidasi ini juga dipengaruhi oleh adanya keberadaan kadar air ya dalam minyak itu. Aldehida dan keton ini adalah produk akhir dari oksidasi yang bertanggung jawab atas timbulnya bau tengik pada minyak dan lemak. Ya. Kemudian laju oksidasi ini dapat dipercepat oleh derajat ketidakjenuhan minyak. Berarti untuk minyak yang memiliki kandungan asam lemak tak jenuh yang lebih tinggi, itu dia akan memiliki laju oksidasi yang lebih cepat. Ya. Kemudian adanya suhu, ya, kelembapan itu dikatalis dengan keberadaan sinar UV ataupun logam berat. Ya, itu sudah kita bahas di materi sebelumnya. Minyak yang mengandung asam lemak tak jenuh yang lebih tinggi itu mengalami oksidasi maksimum. Ya, sedangkan lemak dengan tingkat kejenuhan yang lebih tinggi itu paling sedikit terpengaruh. Ya. Lagi-lagi kita harus mengidentifikasi produk berbasis minyak lemak itu mana asam lemak yang lebih tinggi, ya, apakah yang jenuh ataupun tidak jenuh. Ya. Minyak yang tidak dimurnikan itu kurang rentan terhadap oksidasi dibandingkan minyak olahan karena adanya antioksidan dan pigmen alami. Nah, ini juga sama seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa keberadaan karotenoid dan tocopherol ya itu terekstrak secara alami itu untuk crude palm oil. Tetapi biasanya di pemurnian itu kadang hilang keberadaan si tocopherol dan juga karotenoid, padahal perannya itu sebagai antioksidan ya. Antioksidan ini juga dapat mencegah terjadinya oksidasi yang lebih parah. Nah, penjelasan tentang oksigen. Oksigen ini adalah faktor paling kritis yang mempengaruhi stabilitas mutu dari minyak. Ya. Adanya oksigen, dia akan menyebabkan oksidasi, dan akhirnya membentuk hidroperoksida dan peroksida, dan kemudian aldehid, dan juga keton. Dan dia juga menghasilkan bau yang tidak sedap karena adanya ketengikan oksidatif. Reaksi ini dapat meningkat dengan cepat dan intens, ya, dengan adanya cahaya dan panas. Setiap minyak atau lemak memiliki tingkat kerentanan yang berbeda terhadap oksidasi. Ya, hal ini bergantung pada komposisi asam lemak masing-masing minyak ataupun lemak. Ya. Minyak yang mengandung asam lemak tak jenuh tinggi, ya contohnya ada safflower, kemudian kedelai, kemudian minyak bunga matahari itu sangat rentan sekali ya, terhadap ketengikan oksidatif. Ya. Sedangkan minyak dengan asam lemak jenuh tingkat tinggi, yaitu dia kurang rentan. Contoh minyak sawit, ya, dia cenderung lebih stabil dibandingkan minyak yang memiliki asam lemak tak jenuh yang lebih tinggi.
Nah, kemudian bagaimana oksigen itu bisa masuk ke dalam kemasan ya? Jadi oksigen itu bisa banyak caranya ya, akses untuk masuk ke dalam kemasan ataupun bagaimana dia bisa mempengaruhi produk yang kita simpan ya. Misalnya ada headspace pada kemasan ya, ada beberapa ruang yang tersisa ya, di situ ada oksigen, itu juga bisa mempengaruhi oksidasi ya, atau masuk melalui kemasan melalui wadah ataupun segel. Nah, untuk produk-produk yang dikemas dengan plastik, itu plastik memiliki sifat permeabilitas yang berbeda-beda ya, tergantung dari bahannya. Dan permeabilitas itu adalah permeabilitas untuk oksigen atau O2. Untuk kemasan yang memiliki permeabilitas yang tinggi, berarti dia bisa menahan O2 untuk masuk ke dalam kemasan. Jadi itu permeabilitas O2-nya yang lebih baik memang yang nilai permeabilitas kemasannya terhadap O2 itu yang lebih tinggi, itu yang lebih bagus. Kemudian kita akan masuk ke pembahasan yang kedua, ini tentang spoilage faktor yang kedua, yaitu adalah kadar air ya. Kadar air ini ya, dia bisa menyebabkan ketengikan yang melalui proses hidrolisis, hidro dan lisis. Sehingga dari hidrolisis lemak ini dia akan menghasilkan gliserol dan asam lemak bebas ya. Nah, asam lemak bebas ini yang pada pertemuan kemarin kita bahas bahwa asam lemak bebas ini sebagai parameter mutu ya, untuk melihat karakteristik ataupun tingkatan mutu dari produk berbasis minyak dan lemak ya. Sama dengan ketengikan oksidatif, dia sama-sama menyebabkan penyimpangan aroma atau perubahan aroma yang tidak enak ya. Kemudian dapat dipercepat juga dengan keberadaan enzim lipase ya. Minyak dengan kadar air yang tinggi ini sangat rentan ya terhadap ketengikan hidrolitik ya. Jadi diharapkan memang minyak itu memiliki kadar air yang rendah. Nah, bagaimana caranya kita bisa mengatasi untuk penyimpanan itu RH lingkungan itu maksimal 65% ya, karena dalam angka ini bisa mencegah terjadinya kenaikan kadar air dalam produk berbasis minyak dan lemak yang kita simpan. Nah, keberadaan air ini dapat menyebabkan ketengikan hidrolitik ya, atau hidrolitic rancidity ya. Kadar air ini salah satu penyebab utama terjadinya kebusukan atau kemunduran mutu pada minyak dan lemak ya. Meskipun lemak dan minyak bersifat hidrofobik ya, atau tidak atau bersifat takut air ya, bahkan variasi kecil dalam kadar air itu dapat merusak kualitas produk karena dapat mengubah kelembaban relatif kesetimbangan pada produk. Nah, ketinggian hidrolitik ini disebabkan oleh kadar air akibat hidrolisis lemak ya, dan minyak. Dia terhidrolisis menjadi gliserol dan asam lemak bebas. Kemudian bisa dikatalisis juga kalau misalnya produk kita itu masih terdapat aktivitas enzim lipase ya. Dan itu akan meningkat seiring waktu kalau kita tidak menangani juga pengaruh dari aktivitas enzim. Kemudian minyak dan lemak yang mengandung lebih banyak asam lemak jenuh ya, seperti asam laurat dan juga palmitat, itu lebih rentan terhadap ketengikan hidrolitik. Nah, untuk tingkat ketengikan hidrolitik yang lebih tinggi dari 65% ya, atau RH lingkungannya lebih dari 65% ya, itu dia harusnya memiliki kadar air 0,1%. Ini adalah batas kritis untuk minyak yang sudah dimurnikan ya. Nah, karena itu minyak perlu dilindungi dari kelembaban di atas 65% RH dengan bahan kemasan dengan daya halang yang tinggi. Nah, jadi kita harus mengatur nanti ruangan penyimpanan produk berbasis minyak lemak itu RH-nya maksimal adalah 65%. Namun pada RH di bawah 65% itu kadar air kesetimbangan minyak tidak akan melebihi dari 0,1%. Oleh karena itu, bahan yang tahan pada kelembapan sedang itu sudah cukup ya. Jadi kita bisa mengatasi misalnya mengatur RH lingkungan 65% tapi menggunakan bahan kemasan yang bisa mempertahankan kadar air yang sedang. Atau kita gunakan RH di bawah itu, tapi kita gunakan kemasan yang lebih bagus. Nah, pertumbuhan mikroorganisme itu terjadi karena peningkatan AW ya, atau aktivitas air. Ya, hal ini dapat terjadi pada kadar air yang sesuai dengan RH di atas 65%. Ya, jadi kita menghindari sekali bahwa untuk
RH lingkungan penyimpanan ini maksimal adalah 65%. Ya, karena di atas itu dia ada aktivitas air yang dimanfaatkan oleh pertumbuhan mikroorganisme. Nah, mikroorganisme ini ya salah satu nutrisinya adalah dari karbon ya, dari lemak. Nah, itu bisa dimanfaatkan untuk pertumbuhan dia. Sehingga nanti lemak ataupun minyak yang produk kita itu yang berbasis minyak dan lemak itu bisa mengalami kemunduran mutu. Nah, kemudian spoilage faktor yang ketiga yaitu adalah suhu ya. Sini suhu merupakan faktor yang dapat mempercepat laju kerusakan pada minyak ataupun lemak. Ya, jadi faktor katalis ya. Jadi katalisnya mempercepat proses kerusakan mutunya. Dan suhu ini tentunya itu mempengaruhi dari aktivitas enzim yang mempengaruhi ketinggian enzimatik. Nah, jadi untuk enzim ini memiliki aktivitas yang berbeda-beda tergantung suhunya. Ya. Umumnya semakin tinggi suhu lingkungan, maka aktivitas enzim itu akan semakin tinggi pula. Nah, karena itu biasanya untuk penanganannya, untuk penyimpanannya juga, itu beberapa produk yang berbasis minyak lemak itu disimpan di suhu ruang, ya, jauh dari kompor yang bisa meningkatkan suhu, ataupun disimpan di lemari pendingin, ya, untuk menurunkan aktivitas dari enzim lipase, sehingga laju ketengikan enzimatiknya itu dapat kita tekan. Laju kerusakan minyak atau lemak itu lebih tinggi pada penyimpanan di lingkungan dengan suhu yang tinggi ya dibandingkan dengan suhu yang rendah. Ini kaitannya tadi yang sudah dijelaskan dengan adanya aktivitas enzim pada suhu tertentu. Untuk mengurangi kerusakan akibat suhu atau panas sehingga tahan dalam waktu yang lebih lama, maka dilakukan penyimpanan dalam ruang dingin. Ya. Nah, tetapi untuk penyimpanan dalam ruang dingin ini lebih ditekankan untuk produk berbasis minyak dan lemak ini yang memiliki asam lemak tidak jenuh yang tinggi. Ya. Jadi kita kalau misalnya olive oil, zaitun, di mana itu komponen, kemudian minyak ikan, ya, yang memiliki asam lemak tak jenuh yang tinggi, yang lebih dominan, maka kita harus menyimpannya di kondisi yang dingin. Ya. Karena seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, asam lemak tidak jenuh itu dia lebih rentan terhadap oksidasi, hidrolisis, dan juga dari ketengikan enzimatik. Ya, dia sangat rentan. Kecepatan oksidasi lemak itu meningkat ya dengan kenaikan suhu ya, misalnya dibiarkan di udara terbuka gitu, dan akan berkurang dengan kita melakukan penurunan suhu ya, misalnya kita simpan di lemari pendingin atau kita menggunakan es ya atau dan sebagainya untuk menurunkan suhu. Kecepatan akumulasi peroksida sebagai hasil dari oksidasi selama proses aerasi minyak itu pada suhu 100 sampai 115 derajat Celcius yang 2 kali lebih besar dibandingkan pada suhu 10 derajat Celcius. Ya, jadi semakin banyak peroksida yang terkandung itu kalau kita simpan produk berbasis minyak lemak itu di suhu yang lebih tinggi ya 100 sampai 115 derajat Celcius. Nah, untuk mengurangi kerusakan akibat suhu panas sehingga tahan dalam waktu yang lama, maka lakukan penyimpanan dalam ruang dingin. Nah, kemudian spoilage faktor yang keempat ini adalah cahaya ya, karena cahaya ini sebagai katalis juga sama seperti suhu, dia mempercepat proses oksidasi. Ya. Cahaya ini merupakan katalis dari proses oksidasi lemak tak jenuh ya. Dia sangat berperan atau sangat mampu menyerang, ya, mudah menyerang untuk produk-produk dengan asam lemak tak jenuh yang tinggi. Ya. Dari awal sudah diinformasikan bahwa asam lemak tak jenuh itu sangat rentan terhadap spoilage faktor ini. Ya. Kemudian adanya kombinasi oksigen dan cahaya itu dapat mempercepat proses oksidasi, ya, atau fotooksidasi. Dekomposisi dari peroksida ini secara ilmiah itu telah terjadi dalam lemak. Ya, udah ada, tapi akan lebih parah ketika terpapar oleh cahaya, ya, yang berpengaruh sebagai akselerator proses oksidasi. Nah, mengatasinya bagaimana? Kita bisa mengatasi dengan melapisi produk, ya, tentunya dengan melakukan pengemasan.
Dan kemasannya ini lebih baik yang tidak tembus cahaya, ya, ataupun menggunakan kemasan yang mempunyai pigmen warna. Ya. Nah, ini penjelasannya bahwa cahaya akselerator atau katalis terhadap timbulnya ketengikan. Ini sebagai contoh, untuk lemak yang disimpan di tanpa udara tetapi dikenai cahaya, itu dia akan menjadi tengik. Ya. Hal ini disebabkan terjadinya dekomposisi perosida yang secara alamiah terjadi di dalam lemak, ya, dan cahaya berpengaruh sebagai akselerator proses oksidasi senyawa tidak jenuh tersebut. Ya. Kemudian kita bisa menghindarkannya dengan menggunakan bungkus kemasan yang berwarna, ya, misalnya yang tidak tembus oleh cahaya ataupun yang mampu mengabsorpsi sinar UV dan sinar biru, ya, misalnya selofan berwarna biru tua, hijau tua, coklat tua, dan warna-warna yang tua, ya, karena dia akan membatasi sinar yang akan masuk. Atau misalnya menggunakan pelapis kertas timah, ya, pada botol yang berwarna itu. Baiklah, demikian untuk materi kita hari ini. Semoga kalian dapat ilmu dan juga pengetahuan tentang bagaimana faktor-faktor yang menyebabkan kemunduran mutu pada penyimpanan minyak dan lemak. Saya mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.